تعالى وبركاته. Jamaah yang dimuliakan Allah, di awal ini mengajak untuk mengingatkan kita semua bahwa kita sudah berada di bulan haram. Yang nyebut bulan itu bulan haram, bulan mulia, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, Allah yang menyebutnya langsung di dalam ayat. Kalau kita ngaji atau Bapak Ibu sedang tilawah sampai bacaannya di surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36 itu Allah terangkan tentang bulan-bulan haram ini. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan yang diakui di sisi Allah itu jumlahnya ada 12 bulan. Yang itu sudah dikenal sejak lama dalam catatan Allah sejak diciptakan langit-langit dan bumi. 12 bulan itu yang dimaksud bulan-bulan yang ada dalam kalender Hijriyah. Muharram, Safar, Ar-Rabi, Al-Awwal sampai Zulhijjah. Itu penamaan bulan-bulan ini sudah lama ya. Termasuk kalau mau disebut, kalau ikut ayat ini berarti penamaan bulan paling tua itu bulan-bulan ini. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 diantaranya yang disebut bulan haram. Arba'atun hurum. Arba'ah 4 ya, 4 bulan haram. Tidak disebut dalam ayat nama bulannya, tetapi nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau menerangkan 4 bulan yang dimaksud. Kata beliau salasun mutawaliyat. 3 bulan diantaranya datang berturut-turut. Nah, mulai dari Zulqa'dah ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, 12, 1. Ya, bulan tahun baru Hijriah, Muharram. Dan satu lagi terletak antara, kata Nabi dalam riwayat itu, Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, ya, jadi 4 bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini bulan yang dikenali sebagai bulan haram. Haram ya, macam kita nyebut Masjidil Haram, masjid mulia. Bulan haram berarti bulan yang mulia. Nah, kalau mau dibuat macam peringkat atau klasemen begitu, Ramadan sebagai bulan paling unggul, tentu Sayyidus Syuhur ya, penghulu sekalian bulan. Nah, di bawahnya dengan nilai yang sama itu 4 bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, karena itu secara khusus di dalam ayat tadi kita balikkan kepada ayat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayatnya, "Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Pintanya Allah dengan kita setelah tahu bahwa itu bulan haram, jangan zalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Para ahli tafsir ketika memaknai jangan zalimi diri kalian itu rata-ratanya mengatakan jangan jatuh dalam perbuatan dosa dengan maksiat ya di bulan-bulan ini. Tapi ini tidak membawa makna berarti bulan lain boleh Ustaz, bukan itu ya, tapi penekanan ya, penekanan bahwa di bulan-bulan yang dimasukkan dalam bulan haram ini lebih mawas diri dan berhati-hati lagi jangan sampai jatuh dalam perbuatan dosa dengan maksiat. Nah, karena itu di kesempatan subuh hari ini kita mau lihatlah tentang itu ya, tentang bulan haram ini sebagai bentuk pengamalan juga dari apa yang ada di dalam kitab Syama'il, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat sunnah-sunnah yang beliau lihatkan di bulan-bulan ini. Zulqa'dah ini secara khusus memang tidak ada amalan khusus yang disebutkan oleh Nabi untuk dilakukan. Karena itu kembali kepada hukum umum atau kaidah umum bahwa semua ibadah itu menjadi boleh untuk dilakukan dan menjadi mulia karena dilakukan di bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Zulqa'dah. Karena itu bagi bapak atau ibu misalnya, Ustaz aku pengen puasa sunnah lebih banyak di bulan Zulqa'dah, boleh tak? Boleh, silahkan. Ya, atau sebetulnya di bulan yang lain juga melakukan ibadah itu, puasa sunnah itu dilakukan lagi di bulan Zulqa'dah, bertambah kemuliaannya. Misal ada di antara bapak ibu ini rajin puasa Senin Kemis misalnya ya.
Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Kan lumayan itu, kalau 1 bulan bisa berapa hari berarti? 8 atau 9 hari ya, kalau ada Senin dan Kamis yang 5 pekan. Lumayan, 1/3 bulan berarti. Dilakukan Senin Kamis di bulan Zulqa'dah, bertambah kemuliaannya, karena Senin Kamisnya di bulan yang dimuliakan. Apalagi Pak yang biasa kita puasa sunnah? Puasa 3 hari setiap bulan ya. Puasa 3 hari ini ada beberapa bentuknya. Bisa dipecah-pecah misalnya. Ya, ada yang mungkin awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Boleh. Itu masuk juga kategori puasa 3 hari tiap bulan. Atau kalau khusus dilakukan di tanggal tertentu, yaitu 13, 14, 15, maka menjadi nama khusus puasanya itu. Puasa Ayyamul Bid. Ya. Ini saya terangkan maksudnya biar boleh Ustaz dipecah-pecah, boleh, tapi kalau dipecah-pecah tidak bisa disebut Ayyamul Bid. Ya, kalau mau disebut 3 hari itu Ayyamul Bid, tanggalnya khusus 13, 14, 15. Boleh. Di bulan Zulqa'dah menjadi tambah mulia karena itu menjadi bulan yang haram, ya. Nah, apa lagi? Puasa Daud misalnya. Kalau ada ya. Ada enggak yang puasa Daud di sini? Puasa Daud ini kan disebut Nabi sebaik-baik puasa. Bagaimana puasa Nabi Daud itu? Sehari puasa, sehari berbuka, ya. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu luar biasa itu ya. Kalau mau disebut Nabiullah Daud alaihi salam itu. Malu gitu dengan beliau itu. Puasa sunnahnya itu sehari puasa, sehari tidak. Maaf ini ya, bukan ada maksud, tapi kalau mau dilihat istri beliau itu kan berpuluh-puluh kalau Nabi Daud itu. Masih puasanya sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Kita bini kok puasa sunnah jarang. Misalnya begitu ya. Kalau dari sisi itunya maksud saya itu ya. Jadi memang puasa Nabiullah Daud itu begitu. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Dan itu disebut oleh Nabi sebaik-baik puasa sunnah bagi umat beliau yang mampu untuk tahan lapar dan memperbanyak ibadah dengan puasa sunnah. Jadi itu. Jadi silahkan. Ibu nak puasa sebulan penuh pun boleh. Zulqa'dah kalau mampu ya. Tapi rasa tak ada yang buat itu ya. Nah itu. Jadi silahkan. Ini Zulqa'dah. Nah lalu yang ingin saya tekankan lebih lagi itu adalah nanti untuk sambut Zulhijjah. Tadi kita katakan bahwa bulan haram ini yang datang berturut itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah Zulhijjah ini memang agak sedikit lebih istimewa dibandingkan bulan yang lain dari bulan-bulan haram. Mengapa? Karena nanti memang ada ibadah-ibadah khusus. Yang khusus juga disebutkan dilakukan di bulan tersebut, bulan Zulhijjah ini. Nah, jadi kalau saya utak-atik itu, kalau nak dibuat klasemen tadi itu, kan peringkat pertamanya Ramadan, 2, 3, 4, 5-nya 4 bulan haram ini. Tapi Zulhijjah mungkin diletakkan urutan kedua, unggul selisih gol. Nah, misalnya begitu ya. Karena banyaknya amalan-amalan khusus yang ada di bulan Zulhijjah. Nah, karena itu kita coba spill lah untuk beberapa amalan ini, karena nanti kalau tunggu bulan depan terlewat nanti beberapa keistimewaannya ya. Dan ini bisa juga dihubungkan nanti dengan kitab Sama'il yang kita mengajinya sudah 2-3 kali ini. Baik, Zulhijjah bersama Zulqa'dah ini nanti kedua bulan ini masuk dalam ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa ibadah haji itu di bulan-bulan yang sudah maklumat, sudah ditentukan. Ini kalau ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Zulqa'dah itu masuk bulan haram padahal tidak semisal Zulhijjah yang banyak ibadah khusus di situ. Di antaranya yang paling utama Zulqa'dah ini masuk juga bulan haji. Ya, kita bisa tengoklah. Kemarin kalau tidak salah ya, atau 2 hari yang lalu, kemarin mungkin ya, kloter 1 itu sudah berangkat dan diterbangkan untuk ibadah haji tahun ini dari Solo kalau tidak salah. Untuk Palembang mungkin hari apa? Ada jamaah kita yang berangkat tahun ini. Hari Sabtu atau tanggal berapa itu saya terlupa tuh, ada rilisnya itu. Nah ini termasuk bulan haji Zulqa'dah. Nah Zulhijjah ini memang puncaknya termasuk haji itu. Maka kita coba lihat pertama keutamaan Zulhijjah. Kalau Zulqa'dah sudah ya selesai, bahwa memang tidak ada ibadah khusus yang disebut oleh Nabi. Tapi bukan berarti tidak boleh melakukan ibadah tertentu, boleh dengan keumuman hadis keutamaan dari bulan Zulqa'dah.
Nah, yang kita ingin terangkan lagi Zulhijjahnya. Zulhijjah ini pertama yang sering disebutkan dan diangkat tentang kemuliaannya bahwa bulan Zulhijjah itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan nanti dikuatkan oleh Nabi di dalam hadis. Pertamanya tentang keutamaan 10 hari pertamanya dari bulan Zulhijjah. Di 10 hari pertamanya itu secara khusus disebut kemuliaannya oleh Allah. Di mana? Di surah Al-Fajr. Kalau kita ngaji surah Al-Fajr itu ya, wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, dan demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan demi waktu 10 malam. Nah, kata para ulama, maksud dan demi waktu 10 malam itu 10 malam dan siang-siangnya juga dari 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, ini ya. Jadi nanti silahkan kalau masuk awal Zulhijjah, mulai hari yang pertama itu sudah berubah dimensi waktunya dari segi kemuliaannya. Selain bahwa dia masuk bulan haram, hari-hari yang awal itu 10 hari pertama itu disebut kekhususannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Allah di dalam ayat. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu pernah berkata dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan begini, kata Nabi, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita beramal soleh di hari-hari itu Allah senang nian, dicintai Allah, melebihi hari-hari ini. Hari-hari ini maksudnya kata para ulama waktu menjelaskan itu ayyamul ashr min awaili Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Ya, kalau hari ini nanti silakan tengok tanggalnya ya. Kalau hari ini sudah 7 Zulqaidah. Ya, berarti ini sudah 1 pekan Zulqaidah. Nanti diingat-ingat kalau nak masuk 1 Zulhijjah, maka itu menjadi waktu yang secara khusus disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya. Jadi ini bukan sekali lagi waktu yang biasa-biasa saja, tapi memang waktu yang dimuliakan Allah. Sampai sahabat itu bertanya waktu mendengar hadis ini, "Rasul, walal jihadu fi sabilillah." Apakah juga pahala jihad kalah oleh beramal di hari-hari itu? Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Walaupun pahala jihad. Illa, kecuali ada pengecualiannya. Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min zalika bisyai. Kecuali orang yang kemudian berangkat perang dengan jiwa dan hartanya dan tidak balik lagi. Artinya mati syahid. Nah, ini saking Rasul nak tunjukkan besarnya kemuliaan 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, maka kita lihat lagi amalan apa saja yang bisa dilakukan, wabil khusus yang ada dalilnya, yang disebut oleh Nabi ibadah khusus itu di bulan tersebut. Yang pertama puasa. Balik lagi puasa lagi ya. Puasa di sini maksudnya puasa sunnah. Kalau ingin yang ambil seluruh kemuliaan 10 hari pertama itu, maka puasa sunnah di bulan Zulhijjah itu sudah bisa dimulai dari hari pertamanya. Hari pertama nak puasa Ustaz, boleh tak 1 Zulhijjah? Boleh. Karena keumuman dalil tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Masuk pertama langsung puasa, hari kedua puasa, 3 puasa, terus puasa ya. Kecuali nanti untuk 10 hari pertama ini kalau puasanya itu yang tak boleh puasa di tanggal 10-nya. 10 Zulhijjah tak boleh. Ngapa tak boleh? Hari raya Idul Adha. Haram mutlak hukumnya untuk puasa. Jadi kalau ada yang ingin puasa ngambil keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasalah sampailah tanggal 9 Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah. Ini tingkatan paling utama dari puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Ustaz, lama 9 hari itu. Ya lama, siapa ngomong bentar ya. Ya tak mampu. Nah, kalau tak mampu, maka nanti kita datangkan khusus puasa sunnah bulan Zulhijjah ini yang memang dikhususkan Nabi di bulan itu. Tidak ada di bulan yang lain. Nah, maka kita akan ketemu nanti dalil tentang keutamaan puasa khusus di tanggal 9 Zulhijjahnya itu. Jadi kalau kita tak mampu, Ustaz aku tak mampu aman 9 hari, banyak. Iya banyak. Iya. Separuhnya 5 hari tak mampu, 4 hari tak mampu. Mampu berapa? Sehari. Boleh tak apa.
Maka kalau mau puasa sehari di antara 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu, puasalah di tanggal 9 Zulhijjahnya. Ya, saya belum lihat lagi tanggal Masehinya ya. Kalau 9 Zulhijjah itu pokoknya berarti sehari sebelum Lebaran. Besok Lebaran, hari ini kita puasa. Nah, puasa apa yang dimaksud? Istilahnya puasa hari Arafah. Nah, ya sudah dikenal insyaallah masyhur. Puasa yang dimaksud puasa hari Arafah. Mengapa istimewa? Karena Nabi secara khusus nyebut tentang puasa Arafah ini dan waktunya khusus. Kata ulama, kalau disebut oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi dan waktunya juga khusus terbatas, maka pasti secara hukumnya sunnah muakkadah, dan itu satu keistimewaan dan kemuliaan. Termasuk diantaranya puasa hari Arafah ini. Kan dia terikat dengan waktu 9 Zulhijjah. Ustaz, aku nak puasanya tanggal 1 boleh tak? Kebetulan aku tak keluar rumah hari ini. Tak boleh, belum Arafah. Tapi puasa satunya kalau nak puasa boleh, tapi tak bisa disebut Arafah. Nah, kalau disebut puasa sunnah hari Arafah, maka dia terikat dengan waktu, yaitu hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah tersebut. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Nabi keutamaannya. Nah, karena itu memang walaupun secara hukum nanti puasa ini hukumnya sunnah muakkadah, dan kita harus ini lagi memaknai makna sunnah itu dengan makna yang baru. Selama ini kadang-kadang kalau dengar sunnah, oh berarti kalau diamalkan berpahala, kalau tidak diamalkan tidak apa-apa. Biasanya begitu kan pahala sunnah ini. Sehingga orang kadang-kadang ada baik. Bukan bapak dan ibu di sini, yang di luar sana gitu ya. Kadang-kadang ngomong gitu. Tidak apa-apa, tidak digawe ke sunnah juga. Jadi dia begitu. Nah, kalimat sunnah juga itu yang akhirnya orang terlewat keistimewaannya. Padahal apalagi yang seperti ini, yang sunnah muakkadah ini bisa direduksi mungkin maknanya itu, bahwa kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, tertinggal rugi. Nah, baru kita kemudian ngambil perhatian. Oh, hebat berarti ya pahala puasa Arafah ini. Sebab rugi karena memang Nabi menyebut kemuliaannya itu. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5 selain Imam Bukhari dan Imam Tirmizi, nanti di situ ketemu riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan saumu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah itu yukaffiru sanatain. Ada kalimat sanatain. Jadi puasa hari Arafah, puasanya sehari, yukaffiru sanatain, bisa memadamkan, menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan ini selama 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbalatan, setahun yang sebelum dan setahun yang akan datang. Ya, ini janji, ya, janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau kita tak buat rugi. Saat yang lain puasa dapat jaminan diampunkan dosa, kita yang tak puasa tak dapat apa-apa. Nah, maka itu mengingatkan kita galau-galau untuk keutamaan puasa hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah ini. Walaupun ya dosa yang dimaksud ini kata para ulama itu dosanya adalah kategori dosa-dosa yang kecil ya. Tapi kan jadilah kita ini galaknya itu, jatuhnya itu ya pada dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar insyaallah mudah-mudahan terhindar ya. Nah, ada yang di sini profesinya apa misalnya pembunuh misalnya, nauzubillah ya, membunuh kan dosa besar. Tidak ada yang berzina insyaallah mudah-mudahan ya, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang durhaka dengan orang tua, tak ada yang tinggalkan sholat, atau yang masuk dalam kategori dosa besar. Ada satu buku itu juga bagus kalau mau nanti disinggung sedikit-sedikit. Judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita sering jatuhnya dalam dosa kecil. Ya. Nah, tidak sengaja megang HP nih. Oh, HP ini Ustaz, aku tuh tak ada nak nyingok, terjingok. Kalimatnya kan terjingok. Macam-macam yang terjingok di HP ini. Scroll Facebook, grup WA. Grup WA tuh Pak, isinya uang 300 puluh isi kepala uang dalam grup WA itu ya. Karena kalau kita main WA, tak boleh baper memang ya. Iya, tak boleh bawa perasaan di situ. Nah, sedikit-sedikit tersinggung di grup WA, tak boleh sebetulnya. Harus siap ya. Ngapa? Karena isi kepala lah uang 300, lain-lain pula kebiasaan. Ada yang hobi ngirim gambar ini. Kadang-kadang kita tandai, dia ngirim. Dia ngirim ini pasti ngirim yang ini. Uji kita tadi ya. Sakinglah hafalnya dengan uang itu. Kadang-kadang terjingok yang tidak benar misalnya. Ya.
Ustaz, kan pandangan pertama untuk kita, yang kedua yang tidak boleh. Iya, memang betul begitu. Tapi kamu nyengok sekali itu lamonian, ya, misalnya begitu, ya. Jatuh dosa kecil juga, ya. Dikit-dikit kemudian ngomongin wong, misalnya bertemu dengan kawan, isu-isu terkini yang kemudian bisa jatuh dalam ghibah, kan dosa-dosa kecil bertumpuk. Nah, kita perlu pelebur dosa-dosa kecil itu. Nah, diantaranya adalah nanti di bulan Zulhijjah puasa hari Arafah. Ini ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan diingatkan ini, tapi masih lama ini, berarti nanti tolong diingatkan lagi ya. Kalau ada grup jamaah Masjid Nurul Huda, nanti kalau ada flyer atau nanti misalnya ada yang buat tentang keutamaan hari Arafah, macam 2-3 hari lagi share lagi di grup itu biar ada yang ingat ya untuk keutamaan keistimewaan puasa hari Arafah ini. Itu yang satu ya, sunnah yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Yang kedua, tentang keutamaan ini yang ada di bulan Zulhijjah, tadi yang kita singgung sedikit, yaitu ibadah haji. Ya, ibadah haji ini ashhurum ma'lumat, dalam ayat surah Al-Baqarah itu bulannya sudah ditentukan. Tidak boleh nganar misalnya nyari bulan yang lain, misalnya begitu ya. Aku nak ini Ustaz, berangkat ke tanah suci misalnya. Ngapo? Nak haji. Apa ditengok bulan Rejab? Tidak boleh bulan Rejab. Ya, boleh ke tanah sucinya itu, tapi kan manasiknya tidak boleh. Tempat-tempat melempar jumroh, Arafah, tempat wukufnya dilarang gitu masuk ke situ ya pada waktu selain daripada bulan haji. Nah, bulan haji inilah kalau kita lihat itu puncaknya memang di bulan Zulhijjah. Manasikul hajinya itu, rangkaian ibadah hajinya itu. Kan kalau kita tengok rukun dengan wajib haji berikut sunnah-sunnahnya itu tak lama. Kalau nak dihitung dari hari awalnya berangkat ke Arafah itu sampai selesai, paling perlu waktu sampai 6-7 hari selesai ibadah haji itu. Makanya ada orang berangkat haji cuma 6 hari. Bisa Ustaz, bisa. Ngambil yang rukun dengan wajibnya saja. Kalau jamaah kita yang reguler sampai 40 hari itu kan, itu memanglah banyak yang diambil di tanah suci. Di Madinahnya ngambil arba'in, 8-9 hari. Ya, dan yang lain-lainnya. Nah, ibadah haji inilah yang istimewa karena ada di bulan Zulhijjah. Nah, karena itu kalau ada jamaah kita yang berangkat, jamaah di Nurul Huda ini tahun ini, walhamdulillah, nah, kita titiplah doa di situ karena inilah di antara keistimewaan yang ada di bulan Zulhijjah, itu di antaranya ibadah haji. Ya, kita sudah sama tahu kalau haji itu benar, rukun, wajib. Syarat-syaratnya disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Al-hajjul mabrur. Kita nyebutnya haji yang mabrur. Ini saya betulkan juga istilahnya ya. Yang disebut mabrur itu istilah ini, bukan maknanya, kalimatnya. Mabrur itu untuk ibadah hajinya. Jadi bukan untuk uangnya. Kadang-kadang kalau ada sambutan itu kadang-kadang terdengar, dan kalau kita yang paham bahasa Arab sakit dengarnya itu. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini mendapatkan gelar haji yang mabrur dan mabruro. Mabrur dan mabruro. Mabruro itu tak perlu lagi. Ya, haji itu mabrur. Itu untuk sifat kepada haji, bukan kepada orangnya. Ya. Jadi yang perempuan juga hajinya haji mabrur, bukan mabruro. Mentang-mentang betino tambahinnya pula tamar buto di situ ya. Ya. Jadi itu haji mabrur, untuk lanang untuk betino sama. Ya. Kan mungkin di sini ada yang nak sambutan, mungkin ada yang nak walimah sapar nanti itu kan. Ya, kalau yang tak paham bahasa Arab ya dengar-dengar bae, tapi kita yang ngerti ilmu nahwu penting dengarnya itu ya. Karena kaidahnya jadi salah kan. Jadi dalam hadis Nabi nyebut al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wong yang nanti hajinya itu digelari Allah mabrur, maka tak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mudah-mudahan yang sudah berangkat dan yang akan berangkat disematkan di sisi Allah itu hajinya yang kemarin atau yang akan datang sebagai haji yang mabrur. Yang ketiga, ya, ibadah yang khusus ada di bulan Zulhijjah. Memang Zulhijjah istimewa, makanya tadi saya sebut dibandingkan 3 bulan yang lainnya, dalam bulan haram ini Zulhijjah memang paling banyak ibadahnya secara khusus disebut oleh Nabi, sehingga Zulhijjah menjadi bertambah keistimewaannya. Tadi sudah kita sebut ada puasa Arafah, ada wajib haji. Yang ketiga ini sunnah berkurban. Ya, ini walaupun sudah tahu dan kita di sini mengamalkan, tapi kita angkat lagi biar kita kemudian semakin paham tentang sunnah yang satu ini. Jadi kurban ini memang adanya hanya di bulan Zulhijjah, tak boleh di bulan yang lain. Nyembelih hewannya boleh, tapi tak bisa disebut dengan kurban. Nah, kita lihat misalnya di dalam hadis keutamaannya ini ya.
Bahwa dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi, ya, di antara amalan paling disukai oleh Allah di hari-hari nahar. Jadi ada istilah hari nahar. Hari nahar itu Idul Adhanya, 10 Zulhijjahnya, dan diiringi 3 hari tasyrik sesudahnya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Min ihraqid dammi, melainkan ibadah mengalirkan darah. Ya, dalam artian mengalirkan darah itu berkurban, darah-darah hewan kurban. Ini amalan paling utama yang ada di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 4 hari lamanya. Yang ini kalau kita masukkan tentang waktu-waktu puasa sunnah, ini 4 hari ini termasuk hari yang haram mutlak untuk puasa. Jadi dalam setahun ini Bapak Ibu, ada 5 harinya yang hukumnya mutlak kita haram puasa, tidak bisa ditawar-tawar. Sesoleh-soleha kita tidak boleh puasa di 5 hari ini. Apa 5 hari itu? 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dengan 3 hari tasyrik sesudah Idul Adha. Ini 5 hari ini tidak boleh nih kita berpuasa sunnah. Tidak boleh juga puasa qada. Yang sifatnya jenis puasa termasuk puasa nazar, tidak boleh juga. Kalau ada orang puasa nazar, aku nak puasa Ustaz, kaget hari lebaran, tidak boleh. Batal niat nazarnya itu. Harus diganti di hari yang lain. Nah, amalan yang paling istimewa itu apa? Mengalirkan darah hewan kurban. Ya, di hari-hari tasyrik ini. Nah, karena itu kan kita tahu kita ini dilarang puasa, berarti disuruh ngapo? Suruh makan. Ya, di hari-hari itu. Makan apa? Daging kurban itulah. Makanya kalau nak disebut dalam bahasa yang dalam tanda kutip, Lebaran Idul Adha dengan 3 hari tasyrik itu pestanya umat Islam. Ya, karena saya melihat waktu di Mesir itu 4 kali kata saya Lebaran Idul Adha di sana itu ya. Itu Lebaran Idul Adhanya mereka, bagi mereka itulah Id akbarnya, Id yang semaraknya itu. Kalau kita ini kan yang ramainya Idul Fitri. Suasana Idul Fitri di kita itu di sana justru dirasakannya di Idul Adha. Apa contohnya? Tradisi balik kampungnya itu ramainya Idul Adha, bukan Idul Fitri kalau di sana itu ya. Kemudian kita bisa lihat hampir setiap rumah itu memang nyembelih hewan kurban, kambing ya. Karena di hari itu, hari-hari tasyrik juga, itu depan rumah-rumah itu kan tiap-tiap rumah, karena tiap-tiap rumah hampir penuh dengan darah. Darah apa? Darah hewan kurban itu. Pagi-pagi itu, nah ada orang nyembelih dewek. Itu sunnahnya memang begitu, kalau mampu ya. Baru nanti agak siangan datang mungkin dinas kebersihannya yang nyemprot-nyemprot sehingga bekas-bekas darah itu jadi hilang. Nah ini ya, tidak ada amalan paling istimewa yang Allah senangi, Allah cintai di hari-hari tersebut melainkan mengalirkan darah hewan kurban itu. Nah, sehingga kemudian bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau nak tiru sunnah beliau yang ada di hari-hari tersebut berkurban. Karena itu nanti ya, ulama sepakat, sudah konsensus ulama, ijma ulama, hukum daripada berkurban ini sunnah muakkadah, yang sunnahnya itu sunnah sanawiyah. Nah, ini yang ingin saya tekankan itu sunnahnya ini ya. Sunnah kurban ini sunnah tahunan. Kalau Bapak Ibu kategori orang mampu ya, berkurban itu sunnah tiap-tiap tahun. Ya. Bukan yang misalnya, tapi lagi-lagi bukan di sini insyaallah ya, di luar sana. Ada pernah kejadian. Kan ngumpulkan, biasanya panitia masjid kan membentuk panitia kurban ya, termasuk di masjid kita ada. Ikut kurban juga ya. Kan macam-macam polanya itu untuk mengumpulkan para pengkurban ini. Ada yang memakai sistem tabungan kurban. Ini tabungan ini misalnya sapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uangnya itu. Aku ngambil 1, 2, 3 bagian. Ada yang kemudian panitia itu sejak lama sebelum Idul Adhanya nerima sudah tabungan kurban itu. Nah, per bulan nyetor sekian. Kadang-kadang istilahnya lebih populer arisan kurban ya. Tapi bukan arisan sebetulnya kalau yang begitu. Itu cocoknya tepatnya tabungan kurban. Namanya arisan kan kita tahu, kalau arisan itu giliran. Contoh misalnya ada 3 wong pengen berkurban kambing. Anggaplah 3 juta biar lemak maginya ya. Lah kambing sedang lah itu, atau kambing agak kecil sedikit 3 juta. Tapi nak kurban kambing dewean enggak mampu. Akhirnya berkumpul lah 3 wong nih, kita arisan deh. 1 juta sewang.
Jadi dia itu. Nah, tahun ini kurban kambing. Karena aku yang punya ide, aku duluan. Jadi dia tadi itu ya, kurban nama aku dulu ya. Boleh silahkan. Nah, kayak tahun depan giliran. Nah, itu arisan kurban. Tapi kalau yang tiap-tiap bulan nyetor ke panitia misalnya, seperti yang banyak terjadi di masjid-masjid kita, itu tabungan kurban namanya ya. Jadi kalau ada yang memakai istilah itu dengan arisan kurang tepat ya, rubah dengan tabungan kurban. Ada yang begitu. Ada yang langsung nembak ke jamaah panitia itu. Nah, ini yang kemudian pernah sampai kepada kita, Ustaz, mana hukumnya ini? Boleh tidak kemudian kita terangkan yang sebenarnya? Jadi ada panitia itu yang kemudian langsung nembak ke jamaah-jamaahnya yang dia kira-kira mampu untuk berkurban. Pak, kurban tak tahun ini? Pak, kalau berkurban. Ada ternyata yang pernah jawab. Ya, waktu ditanya oleh panitia begitu, dia jawabnya, lah sudah nyawa aku berkurban 5 tahun yang lalu. Dikenang kenyo kurban yang 5 tahun yang lalu itu. Ya, nah saya maksudnya ingin tekankan ini bahwa sunnah kurban ini kalau kita kategori orang mampu itu sunnah tiap-tiap tahun. Ya, datang Idul Adha tahun ini kurban lagi. Tahun depan Ustaz kurban lagi. Banyak duit. Ya, mampu tadi itu sunnah sanawiyah namanya, sunnah tiap tahun ya, walaupun dengan seekor kambing ya, karena Nabi SAW justru kemudian lebih menyenangi kurban dengan kambing, walaupun kalau nak dengan sapi karena dagingnya lebih banyak Ustaz, nampaknya lebih maslahat hari ini, boleh silahkan, karena juga disebut oleh Nabi SAW. Intinya berkurban ya, makin banyak kemudian kita berkurban, sebanyak itu pula nanti yang datang kepada Allah nanti di hari kiamat menemui kita sebagai bentuk syafaat dan pertolongan dari Allah. Kan dalam hadis yang sahih itu kadang memang perlu nampak ya bentuk-bentuk visual seperti itu sehingga orang semakin semangat untuk berkurban. Bahwa dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah mengatakan ketika menyebut tentang tidak ada amalan paling dicintai Allah di hari nahar itu melainkan hewan kurban, kata Nabi ngapo? Innaha, karena yang kau kurbankan itu latati yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha, datang dia dengan tanduk-tanduknya, datang dengan rambut-rambut dan bulu-bulunya hewan kurban itu ya, dan darah yang kemudian dialirkan itu juga nanti jadi saksi, jadi syafaat ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dulu engkau kurbankan ya, ini yang dulu engkau persembahkan, ini yang dulu dengan ikhlas engkau berikan di hari-hari nahar dari mengalirkan darah hewan-hewan kurban tersebut. Datang kalau ya, kalau cuma sekali ya berarti tanduknya cuma 2 kalau ada tanduk kambingnya itu ya, sama 10 kali banyak tanduknya itu kan begitu, masih banyak syafaatnya itu, makin banyak amal ibadah itu makin banyak pertolongan yang insya Allah didatangkan kembali sebagai balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini memang harus perlu kita baguskan pemahaman tentang ini sehingga kemudian kalau memang kita kategori orang mampu, memang hari nahar itu waktu berbagi ya. Mengapa dipanjangkan Allah sampai 3 hari tasyrik? Kan itu agar kemudian memang makin banyak orang di hari-hari tersebut yang bisa mungkin mencicipi daging. Itu kata guru kita dulu begitu. Nah, daging ini kalau disebut daging kan bagi golongan tertentu mungkin nampaknya mahal ya, susah nak dapat, susah nak makan Ustaz. Maka hari raya Idul Adha itulah kemudian mereka untuk berkesempatan dapat rezeki makan daging itu. Nah, bagaimana caranya? Ya harus ada yang kurban dari golongan orang-orang yang mampu tersebut ya. Saya insyaallah yakin insyaallah termasuk di sini mudah-mudahan banyak yang berkurban sehingga banyak juga daging yang diberikan ya. Kalau misalnya sampai hari terakhir kalau memang nyembelih dewek bagus silahkan ya. Ustaz aku nak hari terakhir boleh tak? Hari terakhir apa? Terakhir tasyrik boleh karena memang masih waktunya. Tanggal 13 misalnya ya. Habis asar Ustaz aku nyembelih dewek. Ya ngapo panitia lah sudah hari pertama kan nyembelih dewek depan rumah boleh silahkan. Nanti nak dimasak, dibagikan juga itu menjadi amal yang baik di bulan itu. Kan kita bisa lihat Pak wajah-wajah di antara ikhwah-ikhwah kita, saudara-saudara kita seagama yang kemudian mereka bergembira di hari Idul Adha dengan mendapatkan banyak daging itu ya. Iya, biarlah mereka banyak dapat daging juga, tak usah dikepoinian. Lah berapa masjid kamu datang? Tak usah ya. Kalau memang dia layak menerimanya dan dapat kuponnya, kalau pakai kupon beri-beri baik. Kadang-kadang kita itu juga kadang-kadang daging kurban ini kan bukan untuk orang tak mampu baik juga. Ya, orang mampu pun boleh mendapatkannya. Kita yang berkurban pun boleh ambil. Ya, karena memang dalam tanda kutip pesta umat Islam di hari Idul Adha. Kadang-kadang karena saking banyaknya yang kurban, 4 bulan sebetulnya kurban itu, hari kurban itu. Pas muka kulkas masih ada lagi daging kurban itu.
Ya, kadang-kadang ini daging kurban 4 bulan yang lalu masih lagi ya. Nah, itu anggaplah sebagai rezeki dari Allah ya, berkah daripada umat Islam ini. Baik, saya rasa itu ya untuk amalan-amalan yang secara khusus disebut oleh Nabi SAW. Jadi yang bisa kita lakukan galau-galau pertama puasa Arafah. Ya, teorinya sudah, tinggal nanti kita melakukan atau tidak. Haji tentu khusus untuk orang-orang yang berangkat, dan kurban juga ya, ibadah ini peluang tentu bisa dilakukan juga oleh orang yang mau mengambil keutamaan dan keistimewaannya. Saya rasa itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti Muharram ada lagi, tapi Muharram nanti karena masih agak lama, 2 bulan lagi, nanti kita singgung-singgung di bulan yang akan datang insya Allah. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan 10 menit atau berapa, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama kami pernah mendengar dari keterangan almarhum Ustaz Ali Khair, apakah betul kalau kita sebagai keluarga pada saat berkumpul kita membawa nama orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, apakah benar seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan perbuatan dari Ustaz yang sebagus membaca ayat-ayat pada surat itu adalah doa. Apakah boleh kita membacakan doa-doa dalam surat itu, menggabungkan seluruh doa-doa yang ada di dalam surat? Dalam sholat, dalam bacaan sesudah Al-Fatihah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus pertanyaannya Pak ya. Pertama tentang video Allah Yarham ya, almarhum Syekh Ali Jaber. Memang saya sudah menduga, karena tiap kali Idul Adha viral lagi video beliau itu ya, yang sekitar berapa menit itu, 7-8 menit mungkin ya. Dan itu sudah banyak dikomentari ya oleh para asatis yang lain. Pertama, ini saya langsung dalam jawabannya saja secara umum ya. Pertama, bahwa kita berkurban untuk diri kita dan keluarga itu memang begitu dilakukan oleh Rasul. Ya, Rasul itu kan kalau dalam riwayat kurbannya kambing. Termasuk hadis yang populer itu beliau berkurban dengan 2 kibas yang besar. Kibas itu kambing yang gemuk ya, macam domba begitu. Yang pertama beliau niatkan kurban pertama untuk beliau dan ahli keluarganya. Ya, ahlul bait beliau. Yang keduanya beliau niatkan untuk beliau dan umatnya. Ini tentu ada hikmah luar biasa ini. Ya, pertama kita lihat dulu yang untuk beliau dan umatnya itu. Itu agar kemudian ini kan bentuk rahman rahimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Beliau tuh lah tahu pasti nanti di antara umat beliau ini ada baik yang sampai mati tidak pernah berkurban. Kan? Yang begitu masuk dalam niat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, tapi tidak boleh salah paham pula. Ada baik yang kelompok yang kemudian jawab, "Ngapo kau udah kurban-kurban?" Jawabannya apa? Lah dikurban ke oleh Nabi. Ya, lah dikurban ke oleh Nabi. Jadi tadi ini salah paham, mampu pula dia tadi ya. Dasar dagala berkurban wong tadi itu ya. Ini hikmah yang luar biasa. Nah, jadi boleh saja kita misalnya nih, Bapak sebagai kepala keluarga, kita sebagai kepala keluarga kurban kambing. Lalu kemudian kita niat di situ, ya Allah ini untuk saya dan keluarga besar. Kalau Bapak yang memang tiap-tiap tahun berkurban, seperti yang saya sebut tadi, ini sunnah tahunan, ya, dalam satu keluarga kita cukup dengan 1 kambing. Kata guru kita dulu juga sama, cukup dengan 1 bahagian yang ada di dalam sapi. Kalau misalnya itu kurbannya sapi, ya. Tapi kalau misalnya tiap keluarga itu ada wong 7 misalnya, nak kurban seekor sapi kemudian atas nama masing-masing, lebih bagus lagi. Benda-benda yang ini jangan dibenturkan istilahnya itu ya. Justru boleh, silahkan, bagus. Ambil sapi sikonian 7 bahagian. Siapa baiklah namanya ini ya. Tulis nama lakinya, nama bininya, nama anaknya, nama wong tuanya. Ada yang sudah meninggal sekaligus nyawab ya. Kurban untuk orang meninggal boleh. Masyru', dibolehkan. Lengkap 7 tuh wong keluarganya itu, keluarga inti gitu. Boleh. Boleh, ya.
silahkan. Jadi dibuat mudah. Jadi kalau misalnya bapak juga, Ustadz, aku tahun ini kurban kambing lagi. Rasanya tahun kemarin lah nama aku. Boleh tak tahun ini nama bini aku, tapi nyangkup untuk kami sekeluarga juga? Ya boleh. Duitnya dari kamu juga. Misalnya itu kan. Iya, namanya nama bini, duitnya dari kamu misalnya ya. Iya, Allah tuh tahu juga ini keluarga kamu yang berkurban ini. Tidak mungkin Allah silap misalnya ngenjuk pahalanya kan. Nah, begitu. Jadi maksud saya begitu. Nah, tapi memang perlu penamaan, itu perlu karena memang disebut oleh Nabi, kambing untuk 1 bahagian, sapi itu untuk 7 bahagian, ya. Nah, itu. Nah, jadi tidak bisa juga kalau misalnya Ustadz ini kami ini patungan, misalnya satu sekolah, ya, atau dulu misalnya di salah satu perusahaan BUMN ini yang ada di Palembang, perusahaan besar kan sering bagi-bagi sapi. Termasuk di tempat mereka sendiri ada beberapa sapi kurban. Dulu tidak pernah dikasih nama. Pokoknya sapi kurban. Akhirnya setelah diajak diskusi, mungkin 3-4 tahun belakangan memang banyak berubah di situ dari segi peramalan ya. Saya tidak sebut BUMN-nya yang mana ya, karena saya juga mengimam di situ ya kalau untuk tarawih. Jadi setelah diajak diskusi, dijelaskan dan sebagainya, akhirnya kesininya kalau untuk kurban sapi ada 7 nama yang disertakan. Ya mungkin nama jajaran direksinya misalnya ya, GM atau siapa. Nanti gantian tahun depan kalau ada Idul Adha lagi, ganti lagi siapa yang belum. Harus ada nama. Tidak bisa misalnya kurban sapi. Ya. Siapa kurban ini? PT X. Siapa PT ini? Iya, 5.000 karyawannya di situ. Ya. Nah, jadi harus ada nama-namanya sebagai wakil dari 7 bahagian dalam ekor sapi itu. Ya, jadi insya Allah yang disebut oleh Allah yarham Syekh Ali Jaber itu tidak salah juga. Mungkin potongan-potongan video itu yang kemudian membuat tidak jadi sempurna ya penjelasan itu. Jadi silahkan kalau bapak misalnya kurban seekor kambing ya atas nama saya dan sekeluarga saya, boleh ya. Ya, jangan baik kalau bapak misalnya kepala desa nak nurut Nabi, ya Allah kambing ini untuk saya dan semua warga desa saya. Jangan ya. Ya, bukan Nabi kamu ya. Ya, jadi untuk kamu dan keluarga baik, keluarga inti kita. Baik, Allah alam bisawab. Ada lagi tak? Cukup? Cukup ya, jadilah. Hah? Ah. Oh, yang membaca ayat-ayat dalam doa itu. Kalau ditanya hukumnya boleh atau tidak, boleh. Ya. Tapi tidak jadi keutamaan sebetulnya. Kalau mau kita ikut keutamaan, bacaan sesudah Al-Fatihah itu, kalau ada dalil khusus Nabi membaca ayat tertentu itu yang paling utama. Contoh misalnya di Jumat subuh, Nabi sering disebutkan dalam riwayat membaca surah As-Sajdah rakaat pertama dan surah Al-Insan rakaat yang kedua. Kalau mampu, ini panjang itu Pak ya. As-Sajdah 3 lembar, Al-Insan 2 lembar ya. Kalau imamnya tak hafal, tak sudah kamu sholat subuh Jumat itu ya, terputar-putar. Nah jadi itu. Jadi itu yang utama. Yang kedua yang utama itu baca ngurut, baca tartib. Nah ngurut sehingga nanti itu bisa selesai khotam Quran dalam bacaan sholat rawatib itu misalnya 4 bulan. Ini tentu ada imam-imamnya ya, imam-imam yang hafiz di masjid itu. Misalnya di sini yang saya tahu merutinkan itu di Baitur Rahman Poligon ya. Baitur Rahman Bang Raya itu imamnya khusus ya, ada imam khusus para hufaz, jadi nyambung mereka itu maconya, nyambung 4 bulan khotam, kadang ada 6 bulan khotam, itu yang utama. Baru yang kedua yang selain itu, termasuk mungkin mengumpulkan ayat-ayat tadi ya. Tapi kalau mengumpulkan ayat-ayat itu, kata guru kita, adab dalam membacanya itu harus jeda sebentar, karena itu nanti kan beda-beda surat misalnya kan, ngambil doa dari akhir surah Al-Baqarah, akhir surah Ali Imran ya. Yang juga jadi masalah kadang-kadang doa itu penggalan ayat. Nah itu juga harus diperhatikan. Kalau kita mau baca ayat itu yang terbaik kalau yang ada doa masuk dari pangkalnya. Maksudnya begini, kayak yang akhir dari surah Al-Baqarah itu kan pangkalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baca dari situnya, jangan langsung doanya Rabbana wala tahmil. Jadi potong itu ini. Jadi dia tidak sempurna ayat itu ya. Nah, itu adab-adabnya. Demikian Allah alam bisawab. Iya. Palangan Pak. Salam warahmatullahi. Nambahi beliau. Iya, Pak. Apakah itu ibadah mahdoh dan ibadah wairul mahdoh? Mohon contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas Ani. Ibadah mahdoh ini ibadah yang sifatnya langsung antara kita dengan Allah, macam sholat, puasa, ini kategori ibadah mahdoh ya.
Artinya ghair mahdo itu yang selain itu, dan dia lebih luas, kaitannya lebih banyak muamalah kepada sesama, ya hubungan, ya interaksi, itu ghair mahdo. Jadi mahdo ini memang lebih banyak yang secara khususnya hubungan antara kita dengan Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian Allah alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin.